Air kolam itu tampak tenang, tapi baunya seperti neraka yang merayap keluar dari tanah. Anyir besi, daging busuk, dan obat kimia bercampur jadi satu, menusuk sampai ke rongga hidung. Pagi itu di Wisma Sekar Kedaton tidak ada yang mendengar jeritan, tapi seluruh dusun mencium kematian. Ketika keranjang filter kolam ditarik, air hitam meledak seperti muntahan busuk. Dari dalam lumpur keluar sepotong tulang putih, masih utuh, tidak pernah milik ikan atau hewan lain. Di sampingnya, sebuah kancing perak berkilat aneh, seolah menantang cahaya matahari. Detik itu juga semua orang sadar, yang tersembunyi di bawah air bukan sekadar bangkai, melainkan potongan tubuh manusia. Dan yang lebih mengerikan, ada sesuatu di kolam itu yang sedang menunggu untuk memakan sisanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama meluangkan sedikit waktu untuk membaca doa dan syalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berselawat, hati kita menjadi lebih tenang dan hidup kita penuh keberkahan. Musim kemarau di lereng Merapi membuat udara menggantung berat. Kali Kuning yang biasanya membawa semilir sejuk kini hanya memantulkan panas dari bebatuan vulkanik. Di sisi lemah itu berdiri Wisma Sekar Kedaton, rumah megah milik Raden Ayu Larasati. Gerbang gebyoknya yang tinggi selalu tertutup rapat, temboknya tebal, dan kaca jendelanya berkilau seperti mata yang selalu mengawasi. Dari luar, bangunan itu tampak seperti simbol kemewahan arsitektur Jawa, tapi bagi warga sekitar, ia lebih mirip benteng yang menyimpan rahasia. 3 hari sebelum penemuan potongan tubuh, bau itu mulai muncul, awalnya samar seperti bangkai tikus tersangkut di selokan. Pak De Sutopo, petani salak yang tinggal di seberang lembah, menciumnya pertama kali saat ia mengambil air untuk menyiram kebun. Ia mengernyit, menutup hidung dengan kain lurik, lalu kembali bekerja. Tapi menjelang sore, istrinya mengeluh pusing dan mual. Baunya aneh, bukan bangkai biasa, katanya, lalu menyalakan kemenyan untuk mengusir hawa buruk. Malam berikutnya, bau semakin tebal. Ia menyusup ke dinding-dinding rumah, menempel pada kain gorden, bahkan membuat ayam-ayam di halaman berkokok tak karuan. Anak-anak menangis, orang tua tidak bisa tidur. Beberapa warga percaya ada sesuatu yang mati di sungai. Yang lain berbisik lebih pelan, takut-takut menyebut wisma megah di seberang sebagai sumbernya. Sementara itu, di dalam Sekar Kedaton, Mbak Yuni, pembantu setia Raden Ayu Larasati, mengerutkan dahi. Ia menutup pintu dapur rapat-rapat, menyemprotkan pewangi ruangan. Tapi semua sia-sia. Ia memberanikan diri bertanya kepada majikannya. Nyonya Larasati hanya duduk santai di kursi ukir Jepara, menyesap teh nasgitel, wajahnya sama sekali tidak terganggu. Itu hanya filter kolam yang rusak, Yuni. Besok Pak Bejo akan datang memperbaikinya, jawabnya datar. Nada suaranya menutup semua kemungkinan lain, seolah bau itu tak pantas dipersoalkan lebih jauh. Kolam buaya di belakang rumah memang menjadi kebanggaan Larasati. Bukan sembarang kolam, melainkan ekosistem buatan dengan air keruh berwarna tanah, dijaga oleh pagar besi tinggi dan sistem pompa modern. 5 ekor buaya berenang di dalamnya, hewan yang bagi orang lain menakutkan, tapi bagi Larasati adalah lambang kekuasaan. Yang terbesar, panjangnya hampir 3 meter, sering muncul ke permukaan hanya untuk menatap diam, membuat bulu kuduk orang yang melihatnya berdiri. Para tamu yang pernah diundang ke rumah itu selalu bergidik. Tapi Larasati hanya tersenyum puas, seolah hewan-hewan buas itu adalah perhiasan hidupnya. Hari kelima, bau mencapai puncaknya. Pak De Sutopo bahkan tidak sanggup menelan sesuap nasi. Istrinya muntah,
anak-anak tetangga jatuh sakit kepala. Saat itulah mobil bak terbuka masuk ke halaman Sekar Kedaton. Dari dalam, turun seorang pria berusia lebih dari 50, berkemeja lusuh tapi wajahnya jujur, Pak Bejo, teknisi pompa yang sudah puluhan tahun bekerja di sekitar Kaliurang. Ia terbiasa menghadapi saluran mampet, mesin berkarat, bahkan bangkai ular yang nyangkut di filter. Tapi kali ini, begitu melangkah ke tepi kolam, ia merasakan dingin aneh merambat ke tulang belakangnya. Mesin pompa berdengung rendah. Pak Bejo mematikan aliran listrik, lalu melepas keranjang saringan. Saat ditarik, air hitam pekat menetes deras, menyebarkan bau yang lebih busuk daripada semua selokan yang pernah ia bersihkan. Ia menahan napas, membuka selang semprot, lalu menyemprotkan air bertekanan tinggi. Lumpur, daun, dan potongan daging busuk berterbangan. Di tengah kekacauan itu, sesuatu berkilat. Sebuah kancing perak berbentuk kepala Garuda, ukiran halus yang jelas bukan milik pakaian buruh kebun. Ia tertegun, memungut benda itu, lalu menaruhnya di saku. Belum sempat ia berpikir panjang, tangannya menyentuh sesuatu yang keras, berbeda dari batu atau besi. Ia membersihkannya. Yang tersisa adalah sepotong tulang putih kecil, tapi jelas berbentuk. Bukan tulang ikan, bukan juga ayam. Pak Bejo merasa darahnya berhenti mengalir. Ia tahu apa yang sedang ia pegang, dan nalurinya berteriak agar ia jangan menunjukkan apapun pada majikan rumah itu. Dengan tangan gemetar, ia menyembunyikan kancing dan tulang itu ke dalam sapu tangan, lalu menyelipkannya ke saku dalam. Setelah itu, ia pura-pura kembali bekerja, merakit saringan, menyalakan pompa, dan meneguk teh manis yang dibawakan Mbak Yuni. Penyumbatan lumayan parah, katanya berbohong. Tapi sudah beres, sebentar lagi bau akan hilang. Nyonya Larasati muncul di ambang pintu, mengenakan daster batik berwarna sogan. Senyumnya ramah, tapi matanya kosong, dingin seperti air kolam yang menyimpan rahasia. Bagus, Pak Bejo. Kirim tagihan ke saya seperti biasa. Ia sempat menoleh ke arah kolam, lama, terlalu lama, seakan menunggu sesuatu muncul dari bawah permukaan. Pak Bejo berpamitan. Begitu melewati gerbang, langkahnya berubah cepat. Ia tidak pulang ke rumah. Jalan kakinya lurus menuju pos polisi di ujung jalan raya. Keringat membasahi punggung meski matahari sudah condong ke barat. Di saku bajunya, kancing perak dan tulang putih itu terasa berat seperti dua batu neraka yang akan segera membuka rahasia paling kelam di Wisma Sekar Kedaton. Malam itu, langit Yogyakarta berawan pekat. Angin dari lereng Merapi membawa hawa lembab, menekan dada setiap orang yang bernapas. Di halaman Sekar Kedaton, lampu sorot polisi menyala terang, garis kuning dipasang melingkari gerbang megah. Truk kecil berhenti, mengangkut peralatan pompa berkapasitas besar. Suara sirene tidak terdengar, tapi kehadiran puluhan aparat dengan seragam hitam sudah cukup membuat warga sekitar berkerumun dari jauh. Pak D. Sutopo berdiri di pinggir jalan, wajahnya pucat. Ia berbisik pada tetangga, "Saya tahu bau itu bukan bau biasa. Saya sudah bilang." Kata-katanya terhenti karena dari dalam wisma terdengar suara logam dipukul. Tim penyelidik sedang membongkar kunci pintu belakang menuju area kolam. Di ruang tamu, Raden Ayu Larasati duduk di sofa putih, mengenakan piyama sutra. Rambutnya disanggul rapi, tangan bersedekap di pangkuan. Tatapannya lurus, tenang, sama sekali tidak mencerminkan kepanikan meski rumahnya sedang dikepung aparat. Seorang perwira polisi mendekat, menunjukkan surat perintah penggeledahan. Larasati hanya mengangguk,
lalu kembali menatap kosong ke arah dinding. Seolah semua ini hanyalah gangguan kecil di tengah malam panjang. Di belakang rumah, pekerjaan sesungguhnya dimulai. 2 pompa raksasa dipasang, selang tebal menjulur ke arah parit. Mesin meraung, air keruh dari kolam buaya tersedot deras, mengalir keluar seperti aliran lahar raksasa. Makin lama, permukaan kolam makin surut. Buaya-buaya itu gelisah, berenang mondar-mandir, beberapa kali menabrak pagar besi hingga menimbulkan dentuman. Bau busuk menyeruak lebih tajam, menusuk seperti jarum ke dalam hidung. Anggota tim forensik yang memakai masker tebal tetap terlihat mual. Lumpur hitam mengapung, bercampur dengan sisa-sisa organik yang tidak bisa langsung dikenali. Satu persatu, mereka menyisir permukaan dengan jaring panjang. Beberapa jam berlalu, saat air sudah surut hingga hanya setinggi pinggang orang dewasa, salah satu penyelam forensik berseru dari tengah kolam, "Ada sesuatu di sini." Semua orang menegang. Senter diarahkan. Dari lumpur pekat, muncul gundukan plastik hitam besar, terikat dengan tali nilon. Dengan hati-hati, tim menarik bungkusan itu ke tepi. Tali dipotong, plastik dibuka perlahan. Bau kematian meledak keluar, membuat beberapa aparat mundur sambil menutup mulut. Di dalamnya tersusun potongan tubuh manusia, terbungkus kain lusuh dan ditaburi bubuk putih yang belakangan diketahui sebagai kapur. Sebagian masih utuh, sebagian lain sudah tercabik. Komandan penyelidik memejamkan mata, lalu memberi isyarat, "Cari lagi." Pasti ada lebih banyak. Mereka terus menyisir, dan benar, tidak hanya satu, melainkan beberapa kantong plastik ditemukan di sudut-sudut kolam. Ada yang masih rapat terikat, ada pula yang robek, jelas karena dimangsa buaya. Di dalamnya, potongan tubuh lain bercampur lumpur. Pemandangan itu membuat udara di sekitar membeku. Bahkan suara mesin pompa pun terdengar seperti teriakan jauh dari dalam perut bumi. Dari rumah utama, Larasati masih duduk di sofa, ditemani 2 polisi. Ia tidak bertanya, tidak bereaksi. Sesekali ia meneguk teh yang disajikan pembantunya, tenang seolah sedang menonton drama televisi. Ketika seorang perwira masuk membawa laporan temuan, ia hanya menjawab singkat, "Saya sudah bilang, itu masalah filter kolam." Senyumnya tipis, begitu tenang hingga membuat bulu kuduk meremang. Di luar, tim forensik menemukan sesuatu yang lebih penting. Dari lumpur dekat pagar, sebuah plastik yang nyaris hancur. Di dalamnya, sebuah lengan manusia masih utuh, dan di kulitnya ada tato seekor Garuda dengan sayap terbakar. Di bawahnya tertulis kalimat berbahasa Inggris, "Never look back." Semua orang terdiam. Inilah kunci identitas korban. Foto tato itu segera dikirim melalui jaringan internal kepolisian. Beberapa jam kemudian, kabar datang, tato tersebut cocok dengan catatan seorang mahasiswa sastra Jawa UGM bernama Banyu Wicaksono, 22 tahun, yang dilaporkan hilang oleh teman-temannya seminggu sebelumnya. Nama itu jatuh seperti bom di ruangan penyelidik. Seorang pemuda berprestasi, mahasiswa, tiba-tiba hilang, dan kini potongan tubuhnya ditemukan di kolam buaya milik seorang janda kaya raya. Pertanyaan terbesar muncul, bagaimana seorang mahasiswa biasa bisa berakhir tragis di rumah megah itu? Di luar pagar, warga mendengar bisik-bisik pertama kali nama korban disebut. Keheningan merayap, lalu berganti dengan rasa takut. Anak-anak ditarik pulang, para ibu menutup jendela. Bagi mereka, bau busuk yang mengganggu selama berhari-hari kini punya wajah kematian seorang anak muda. Sementara itu, tim forensik belum berhenti. Mereka menemukan lebih banyak kantong plastik,
lebih banyak potongan tubuh. Ada potongan yang terlihat dipotong rapi dengan benda tajam, tidak acak. Bekas sayatan halus dan presisi menandakan pelaku bekerja dengan tenang, tanpa terburu-buru. Bukan pembunuhan karena emosi sesaat, tapi tindakan yang direncanakan. Di meja catatan penyelidik, coretan cepat dibuat, korban laki-laki, diperkirakan 20 hingga 25 tahun. Identitas sementara cocok dengan mahasiswa bernama Banyu Wicaksono. Luka potongan halus dilakukan dengan alat tajam presisi. Lokasi, seluruh potongan ditemukan di kolam buaya milik Raden Ayu Larasati. Kembali ke ruang tamu, Larasati tetap tenang. Bahkan ketika salah satu perwira bertanya, "Ibu tahu siapa Banyu Wicaksono?" Ia hanya menatap kosong, lalu menjawab, "Banyak orang datang ke rumah saya. Saya tidak mengingat semua nama." Nada suaranya halus, tapi justru karena itulah membuat setiap orang di ruangan merinding. Malam semakin larut. Air kolam terus disedot hingga hampir kering. Lumpur pekat menampakkan dasar kolam penuh kantong plastik, tulang-tulang, dan sisa kain yang tercabik. Buaya-buaya itu kini meringkuk di sudut, marah karena wilayahnya diganggu. Lampu sorot menyinari semuanya, seakan menarik seluruh rahasia ke permukaan. Seorang penyelidik muda, wajahnya pucat, berbisik lirih, "Ini bukan sekadar pembunuhan. Ini pemakaman hidup-hidup di dalam kolam buaya." Dan semua orang sadar, apa yang mereka hadapi bukan hanya kasus kriminal biasa. Wisma Sekar Kedaton bukan lagi rumah mewah, tapi panggung horor di mana manusia bisa hilang tanpa bekas, kecuali potongan tubuh yang dimuntahkan lumpur. Identitas korban sudah jelas. Banyu Wicaksono, mahasiswa sastra Jawa berusia 22 tahun. Malam itu juga, penyelidik menghubungi keluarga dan teman-teman Banyu. Dari kos sederhana di pusat kota, polisi menemukan tas ransel, buku kuliah, dan catatan kecil tentang proyek akhir. Teman sekamarnya, Bayu, gemetar ketika melihat foto tato yang ditunjukkan petugas. "Mas Banyu bilang mau menemui seseorang minggu lalu. Setelah itu, dia tidak pernah kembali." Siapa seseorang itu? Pertanyaan itu membawa tim kembali ke pusat penyelidikan, rumah megah Raden Ayu Larasati. Di ruang interogasi sementara, Larasati duduk tegak, mengenakan gaun rumah yang sudah berganti. Tidak ada jejak panik. Ketika polisi menanyakan hubungannya dengan Banyu, ia menjawab singkat, "Saya mengenalnya. Anak itu bekerja di sebuah kafe tempat saya sering berkunjung. Apa salahnya memberi tip besar pada orang muda yang sopan?" Tapi penyelidik tidak puas. Mereka menemukan jejak transaksi bank. Dalam 6 bulan terakhir, Banyu menerima transfer dalam jumlah besar dari rekening Larasati, bukan sekadar tip puluhan juta. Dengan uang itu, Banyu menyewa apartemen kecil, membeli motor sport yang sebelumnya hanya bisa ia impikan. Bukti semakin menumpuk, Banyu bukan sekadar kenalan biasa. Ia hidup dalam bayang-bayang Larasati. Di sisi lain, kesaksian teman kuliah membuka lembar baru. Seorang mahasiswi bernama Lestari mengaku Banyu sempat curhat. Dia bilang merasa terjebak. Perempuan itu mengatur semua, dari potongan rambut sampai siapa yang boleh dia temui. Dia bilang ingin keluar, ingin kembali ke hidup normal. Kata-kata itu membuat ruang interogasi semakin dingin. Penyelidik menatap Larasati, menanyakan apakah benar ia menanggung semua kebutuhan Banyu. Larasati tersenyum tipis. Anak itu pintar, punya masa depan. Saya hanya ingin membantunya. Kalau dia memilih menjauh, itu haknya. Tapi kalian lihat sendiri,
dunia tidak selalu ramah bagi orang muda. Kalimat itu seperti racun manis, tidak menyangkal, tidak mengakui, hanya menggantung di udara. Sementara itu, barang bukti dari kolam diperiksa lebih jauh. Kantong plastik yang ditemukan tidak sembarangan. Plastik itu tebal, jenis yang biasa dipakai untuk limbah industri. Tali nilon terikat dengan simpul khusus, rapi, tidak mungkin dilakukan secara spontan. Bekas potongan tubuh menunjukkan alat pemotong presisi, mirip gergaji listrik untuk kayu. Semua ini menunjukkan bahwa pelaku bukan hanya berniat membunuh, tapi sudah menyiapkan rencana. Seorang penyidik forensik berkata lirih, ini bukan pertama kali dia melakukan hal seperti ini. Terlalu rapi untuk dianggap pembunuhan pertama. Kata-kata itu membuat semua orang teringat pada kasus lama, seorang penyanyi kafe bernama Sekar Ayu yang hilang 2 tahun lalu. Tidak pernah ditemukan jasad, hanya gosip bahwa ia berhubungan dengan seorang dermawan kaya. Kini, ketika di kamar pribadi Larasati ditemukan kotak kecil berisi kancing perak, SIM card lama, sehelai rambut coklat, dan kuku palsu patah, semua mata menatap ke arah Larasati. Namun, Larasati tetap tidak berubah. Ia mengusap bibir dengan tisu, lalu menatap penyelidik dengan mata datar. Orang selalu suka mengarang cerita tentang saya. Begitu mudah mencampur gosip dengan fakta. Senyumnya kembali muncul, tipis, menusuk. Di luar ruangan, penyelidik muda bernama Bribtu Agung Prasetyo mencatat detail lain. Ia memperhatikan pola Larasati. Setiap kali ada pertanyaan tentang motif, ia diam. Tapi setiap kali ditanya soal kontrol, uang, kekuasaan, status, ia berbicara panjang. Seakan itulah bahan bakar hidupnya. Agung menulis di buku kecil, narsistik. Obsesi kepemilikan. Takut ditinggalkan. Korban bukan pasangan, melainkan properti. Malam semakin larut, tapi interogasi belum selesai. Salah satu perwira menunjukkan foto-foto potongan tubuh yang sudah diperiksa. Ibu tahu siapa ini? Tanya mereka. Larasati menatap foto itu lama, lalu menjawab, kalian sudah tahu namanya, mengapa harus saya ulang? Tidak ada getaran di suaranya, tidak ada rasa bersalah. Sementara itu, di kampung sekitar, berita menyebar cepat. Warga berbisik menyebut nama Larasati dengan nada takut. Anak-anak dilarang mendekat ke pagar wisma. Beberapa orang percaya kolam itu telah lama menjadi kuburan rahasia. Pak Desutopo, yang sejak awal mencium bau aneh, hanya bisa bergumam, ternyata firasat tidak pernah bohong. Kembali ke kantor polisi, hasil pemeriksaan awal menunjukkan kemungkinan besar Banyu diberi zat penenang sebelum dibunuh. Tidak ada tanda perlawanan keras di potongan tubuh. Artinya, ia mungkin sudah tidak sadar saat semuanya dimulai. Kesimpulan itu membuat suasana ruang penyelidik semakin berat. Ketika berita disiarkan, media lokal kota Yogyakarta gempar. Bagaimana mungkin seorang janda kaya yang dikenal dermawan, sering menyumbang ke masjid dan panti asuhan, ternyata menyimpan kolam kematian di halaman belakangnya? Kontras itu terlalu tajam. Pagi menjelang, Larasati masih di ruang interogasi, duduk tegak, wajahnya tanpa ekspresi. Ketika penyelidik bertanya apa yang ia rasakan setelah semua bukti ditemukan, ia hanya menjawab, orang-orang selalu ingin tahu terlalu banyak. Padahal, ada hal-hal yang sebaiknya tetap di bawah air. Kalimat itu membuat semua orang di ruangan terdiam. Tanggal itu masih tercatat jelas dalam berita acara penyidikan, malam Sabtu pertengahan Agustus, saat bau kematian belum tercium siapapun.
Banyu Wicaksono datang ke Wisma Sekar Kedaton sekitar pukul 8 malam. Kamera CCTV di gerbang merekam motor sport barunya berhenti. Helm dilepas, wajahnya tampak ragu. Ia membawa sebuah tas ransel berisi beberapa barang yang, menurut keterangan teman-temannya, adalah hadiah mahal dari Larasati, jam tangan, baju bermerek, bahkan sepasang sepatu kulit. Malam itu, ia berniat mengembalikan semuanya. Larasati menyambut di pintu, mengenakan gaun hitam sederhana. Senyumnya lembut, tapi matanya tajam. "Masuklah, Banyu. Kita bicarakan baik-baik," katanya dengan suara pelan. Di ruang tamu, lampu gantung kristal menyala temaram. Wangi melati mengisi udara, menutupi aroma lembab dari taman belakang. Banyu duduk di sofa, menunduk, mencoba merangkai kata. Ia mengatakan ingin berhenti, ingin kembali hidup sebagai mahasiswa biasa. Ia berterima kasih atas semua bantuan, tapi hubungan mereka harus berakhir. Larasati mendengarkan tanpa memotong. Tangannya sibuk menuangkan anggur merah ke 2 gelas kristal. "Kalau itu keputusanmu, saya tidak bisa memaksa," ujarnya tenang. Ia menyerahkan segelas anggur pada Banyu. "Mari kita minum untuk perpisahan. Anggap saja doa terakhir dariku." Banyu ragu sejenak, tapi rasa sungkan membuatnya mengangkat gelas. Cairan itu terasa manis, lalu perlahan menyesakkan kerongkongan. Beberapa menit kemudian, kepalanya berat, pandangan kabur. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya jatuh kembali ke sofa. Larasati duduk di hadapannya, menatap dengan mata kosong. "Tidurlah, anak manis. Kau tidak akan merasakan apa-apa lagi." Menurut rekonstruksi dan pengakuan parsial Larasati, ia menunggu hampir 1 jam. Duduk dia memperhatikan napas Banyu yang berat. Baginya, itulah puncak kekuasaan, memiliki hidup orang lain sepenuhnya dalam genggaman. Saat jarum jam menunjuk pukul 10 malam, Larasati bangkit. Ia berjalan ke gudang kecil di dekat dapur, mengambil 2 benda, sebuah gergaji mesin kecil yang biasa dipakai memangkas cabang pohon dan sebilah golok besar dari dapur. Lokasi eksekusi bukan ruang tamu, melainkan kamar mandi di lantai bawah. Lantainya keramik, mudah dibersihkan. Larasati sudah menyiapkan plastik terpal besar, digelar di lantai. Dengan tenaga yang mengejutkan untuk usianya, ia menyeret tubuh Banyu dari sofa ke kamar mandi, menjatuhkannya ke atas terpal. Keran air dibuka penuh, suara gemericik bercampur dengan deru gergaji mesin yang dinyalakan. Potongan pertama dilakukan di bagian lengan. Sayatan rapi, tulang terbelah presisi. Larasati bekerja tanpa terburu-buru, setiap langkah seperti sudah dipikirkan jauh sebelumnya. Darah bercampur air mengalir ke saluran pembuangan. Ia berhenti sesekali untuk menaburkan kapur bubuk pada potongan tubuh, menekan bau dan mempercepat pembusukan. 1 jam berlalu, tubuh yang dulu adalah seorang pemuda penuh harapan kini terpecah menjadi beberapa bagian, dimasukkan ke kantong plastik hitam tebal. Larasati mengikat tiap kantong dengan tali nilon, simpulnya kuat seperti simpul nelayan. Jumlahnya 6 kantong. Sekitar pukul 2 dini hari, Larasati memulai tahap terakhir, pembuangan. Ia membuka pintu belakang, membawa kantong satu persatu ke kolam buaya. Malam itu sepi, hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing dari kejauhan. Kantong pertama dilempar ke bagian terdalam kolam. Air bergejolak, buaya besar menyambar, plastik robek, darah merembes keluar. Larasati berdiri di tepi, wajahnya tanpa ekspresi, hanya menatap. Kantong berikutnya ia dorong dengan tongkat panjang,
menenggelamkannya ke lumpur dasar. Begitu seterusnya, hingga semua kantong hilang di bawah permukaan keruh. Tapi satu benda tidak ia buang, sebuah kancing perak berbentuk kepala Garuda yang terlepas dari baju Banyu. Larasati menyimpannya di kotak perhiasan sebagai piala kemenangan. Itulah benda yang kelak menjadi bukti awal terkuaknya rahasia. Setelah semua selesai, Larasati kembali ke kamar mandi. Ia membersihkan ruangan dengan cairan pembersih keras, menggosok keramik hingga mengilap. Terpal plastik, pakaian korban, dan barang-barang lain ia masukkan ke karung, lalu dibuang ke tempat sampah di pinggiran kota sebelum fajar. Pagi menjelang, Wisma Sekar Kedaton tampak biasa. Larasati duduk di ruang makan, menikmati sarapan gudeg dan teh hangat. Senyumnya kembali hadir, seolah malam penuh darah itu hanyalah mimpi buruk yang tidak pernah terjadi. Di luar pagar, dunia berjalan normal. Orang berangkat kerja, anak-anak pergi sekolah. Tidak ada yang tahu bahwa di balik kolam buaya yang tenang, tersimpan potongan tubuh seorang mahasiswa. Hari-hari berikutnya, Larasati tetap menjalani rutinitas, mengunjungi panti asuhan, menghadiri arisan sosialita. Wajahnya ramah, ucapannya penuh kebijaksanaan. Tidak seorang pun menduga, saat ia duduk sendiri di kursi rotan di tepi kolam dengan segelas anggur di tangan, ia sedang menatap ke dalam air yang bergolak, mendengarkan suara-suara yang hanya ia pahami, suara daging yang dicabik, rahasia yang ditelan lumpur. Namun, seperti selalu terjadi, bau tidak bisa berbohong. Bau yang perlahan naik dari kolam itulah yang akhirnya mengundang kecurigaan, membawa Pak Bejo menemukan kancing perak dan tulang kecil, lalu membuka jalan menuju kebenaran mengerikan. Dan pada malam penggeledahan, ketika polisi mengangkat kantong-kantong plastik dari dasar kolam, Larasati hanya duduk di sofa, wajahnya tenang. Ia tidak menyangkal, tidak mengaku. Baginya, diam adalah cara terakhir untuk mempertahankan kendali. Malam pembunuhan itu tetap menjadi titik gelap yang menandai bahwa Wisma Sekar Kedaton bukan sekadar rumah mewah, melainkan altar pengorbanan yang disiapkan seorang wanita untuk mempertahankan egonya. Ruang interogasi itu dingin, lampu neon putih menyala terlalu terang, memantulkan bayangan tajam di dinding abu-abu. Raden Ayu Larasati duduk tegak di kursi besi, kedua tangannya terlipat rapi di pangkuan. Ia mengenakan blus sederhana warna biru tua, rambut disanggul bersih. Seolah ia bukan tersangka pembunuhan, melainkan tamu kehormatan yang sedang menunggu jamuan. Di hadapannya, penyelidik senior membuka map tebal berisi foto-foto potongan tubuh, kantong plastik, tato Garuda yang identik dengan Banyu Wicaksono. Foto-foto itu disebar di meja, sengaja ditunjukkan untuk memancing reaksi. Larasati hanya melirik sebentar, lalu kembali menatap lurus ke arah dinding. Tidak ada perubahan di wajahnya. Bu Larasati, suara perwira terdengar tegas. Kami punya bukti jelas. Potongan tubuh Banyu ditemukan di kolam buaya Anda. Uang transfer dari rekening Anda masuk ke rekeningnya. Ada saksi yang melihat Banyu terakhir kali memasuki rumah ini. Apa yang ingin Anda katakan? Larasati menarik napas pelan. Anak itu memang sering datang. Dia butuh bantuan, saya membantu. Kalau dia mati, apakah salah saya? Dunia ini kejam. Banyak orang muda tidak siap menghadapinya. Jawaban itu membuat penyelidik menatap satu sama lain. Bukan bantahan, bukan pengakuan. Sebuah kalimat menggantung yang terdengar lebih seperti filsafat dingin daripada pembelaan diri. Malam berikutnya, interogasi dilanjutkan. Mereka menekan dengan pertanyaan lebih keras. Bagaimana Banyu bisa berakhir terpotong-potong?
Apa motif sebenarnya? Larasati tetap sama. Ia tersenyum tipis, lalu diam panjang, membiarkan waktu berjalan. Bahkan ketika salah satu penyelidik dengan suara tinggi menuduhnya psikopat, ia hanya berkedip pelan lalu berkata, "Kalian boleh menyebut saya apa saja. Tapi ingat, saya tidak pernah memaksa siapapun. Mereka datang sendiri." Di luar ruangan, tim profiler dari Jakarta yang dipanggil khusus mulai menyusun analisis. Catatan awal mereka menuliskan istilah narsistik ekstrim dan borderline. Larasati menunjukkan pola khas, haus kekaguman, tak tahan ditinggalkan, menganggap orang lain hanya sebagai perpanjangan egonya. Hubungan dengan Banyu tidak pernah seimbang. Pemuda itu bukan pasangan, melainkan properti yang harus tunduk. Ketika Banyu ingin pergi, luka ego Larasati terbuka, memicu amarah destruktif. Seorang psikolog kriminal menulis, pembunuhan ini bukan sekadar menghilangkan nyawa. Proses memotong tubuh korban adalah cara Larasati menghapus identitas, mengubah manusia menjadi benda. Dengan membuang potongan tubuh ke kolam buaya, ia merasa mengendalikan hidup dan mati. Namun, ada yang lebih mengganggu. Saat penggeledahan kamar pribadi Larasati, mereka menemukan sebuah kotak perhiasan kecil. Di dalamnya bukan hanya kancing perak milik Banyu, tapi juga benda lain, sehelai rambut panjang berwarna coklat, sebuah SIM card lama, dan kuku palsu patah. Benda-benda ini jelas tidak ada kaitannya dengan Banyu. Ketika ditanya tentang kotak itu, Larasati hanya tertawa lirih. Setiap orang punya kenangan. Apa salahnya menyimpan sesuatu? Tidak ada penjelasan lebih jauh. Tapi tim penyelidik langsung mengingat kasus lama, hilangnya Sekar Ayu, penyanyi kafe berusia 20 tahun, 2 tahun sebelumnya. Kasus itu berhenti di jalan buntu karena tidak ada jasad, tidak ada petunjuk. Kini, benda-benda di kotak Larasati seakan menjadi jendela kecil menuju misteri yang lebih besar. Salah satu penyidik muda, Bribtu Agung Prasetyo, yang sejak awal mengamati Larasati, menulis di catatannya, dia bukan hanya pelaku tunggal kasus Banyu. Kemungkinan besar ada korban lain sebelumnya. Kotak itu bukan koleksi biasa, melainkan trofi. Benda yang ia simpan untuk menghidupkan kembali rasa kuasa setiap kali melihatnya. Selama 72 jam pertama interogasi, Larasati nyaris tidak bicara. Ia hanya makan sedikit, tidur sebentar, dan menghabiskan waktu menatap kosong ke dinding. Diamnya bukan tanda ketakutan. Diam itu seperti pernyataan bahwa ia masih mengendalikan situasi. Bahwa bahkan ketika semua bukti menjeratnya, ia masih bisa memilih untuk tidak memberi kepuasan pada siapapun. Akhirnya, pada malam keempat, sekitar pukul 2 dini hari, ia berbicara. Suaranya pelan, seolah sedang bercerita kepada diri sendiri. Ia mengulang kronologi malam terakhir, Banyu, minuman anggur, obat tidur, tubuh yang diseret ke kamar mandi. Gergaji mesin yang berputar, kantong plastik yang dilempar ke kolam. Ceritanya begitu rinci, begitu datar. Seakan ia sedang menjelaskan resep masakan, bukan pembantaian. Para penyidik terdiam mendengarkan. Beberapa bahkan harus keluar ruangan untuk menenangkan diri. Larasati tidak meneteskan air mata. Tidak ada penyesalan. Justru ada kepuasan samar di matanya ketika menyebut bagaimana buaya-buaya itu menyambar kantong pertama. Mereka binatang setia, katanya. Selalu membersihkan apa yang tersisa. Pengakuan itu menutup lingkaran kasus Banyu, tapi membuka pintu pada sesuatu yang lebih gelap. Kemungkinan bahwa ia pernah melakukan hal sama sebelumnya. Benda-benda misterius di kotaknya menjadi bukti diam yang menjerit.
Di ruang pers, juru bicara kepolisian hanya menyampaikan fakta resmi. Tersangka sudah mengaku membunuh dan memutilasi Banyu Wicaksono. Dengan bukti lengkap, proses hukum berjalan. Tapi di koridor sempit kantor polisi, penyelidik saling berbisik. Apakah Banyu benar korban pertama, atau hanya korban terakhir yang sempat ditemukan? Larasati sekali lagi kembali pada senjata utamanya, diam. Ia tidak mengonfirmasi, tidak membantah. Ia hanya tersenyum tipis setiap kali nama Sekar Ayu disebut. Senyum itu menebar rasa dingin ke seluruh ruangan, lebih menakutkan daripada teriakan. Wisma Sekar Kedaton kini kosong, dijaga garis polisi. Kolam buaya dikuras, buaya dipindahkan. Lumpur dasar masih diperiksa. Siapa tahu ada potongan lain, mungkin bukan hanya milik Banyu. Warga sekitar tidak lagi berani mendekat. Anak-anak dilarang main ke tepi lembah. Wisma megah itu berubah menjadi monumen horor, simbol betapa rapuhnya batas antara kemewahan dan kengerian. Larasati tetap di balik jeruji, menunggu persidangan. Tapi bayangan senyum dinginnya dan kotak kecil berisi trofi yang tidak pernah ia jelaskan membuat semua orang bertanya-tanya, berapa banyak jiwa yang sudah tenggelam di bawah air keruh kolam buaya itu? Berita pembunuhan di Wisma Sekar Kedaton menyebar lebih cepat daripada lahar dingin Merapi. Koran-koran lokal menaruh judul besar, mahasiswa UGM dimutilasi, potongan tubuh dibuang ke kolam buaya. Televisi nasional menyiarkan tayangan langsung dari depan gerbang Wisma. Kamera menyorot garis kuning polisi yang membatasi akses. Wartawan berebut komentar, sementara warga berkerumun di seberang jalan. Wajah mereka campuran antara takut, penasaran, dan muak. Pak Desutopo, tetangga yang pertama kali mencium bau busuk, menjadi narasumber dadakan. Ia diwawancarai berkali-kali. Saya sudah bilang, baunya bukan bangkai biasa, rasanya menusuk sampai ke tulang. Tapi siapa sangka di balik tembok megah itu ternyata kuburan hidup. Suaranya bergetar, dan setiap kali ia bercerita, warga di sekitarnya mengangguk, mengulang-ulang kalimat itu seperti mantra. Ketakutan segera menjalar. Orang tua melarang anak-anak main dekat lembah. Perempuan muda diminta pulang lebih cepat. Malam-malam Yogyakarta yang biasanya penuh obrolan di angkringan mendadak sunyi. Wisma Sekar Kedaton jadi semacam hantu yang berdiri tegak di ujung dusun, megah tapi terkutuk. Sementara itu, di dunia maya, kasus ini meledak. Tagar Sekar Kedaton, kolam buaya, dan Raden Ayu Larasati menjadi tren di Twitter Indonesia. Ribuan komentar muncul, sebagian mengutuk, sebagian lain tidak percaya. Bagaimana bisa seorang dermawan, penyumbang masjid, pelindung panti asuhan melakukan hal sekejam itu, tulis seorang pengguna. Ada juga yang lebih sinis. Inilah bukti, wajah manis bisa menyembunyikan taring buaya. Di kantor polisi, tim penyidik tidak punya waktu untuk menghiraukan media. Mereka sibuk menggali masa lalu Larasati. Arsip lama dibuka, wawancara dengan orang-orang yang pernah dekat dengannya dilakukan ulang. Gambar besar mulai terbentuk, seorang perempuan yang lahir di keluarga miskin, menikah dengan pengusaha tua kaya raya, lalu mewarisi kekayaan besar setelah suaminya meninggal. Dari sana ia membangun citra sosialita dermawan. Padahal, di baliknya tersimpan kesepian dan obsesi mengendalikan orang lain. Tapi yang paling mengganggu adalah catatan tentang hilangnya Sekar Ayu, penyanyi kafe berusia 20 tahun. 2 tahun lalu, menghilang begitu saja setelah terakhir terlihat keluar dari tempat kerjanya bersama seorang wanita paruh baya berpakaian elegan. Kasus itu sempat ramai, tapi karena tidak ada jenazah, polisi kehabisan jejak. Kini, setelah ditemukan rambut coklat,
SIM card lama, dan kuku palsu di kotak perhiasan Larasati, semua pandangan tertuju kembali ke kasus Sekar. Polisi memanggil keluarga Sekar. Ibunya menangis histeris di depan kamera. "Saya tahu anak saya tidak mungkin kabur. Dia terlalu sayang pada adik-adiknya. Kalau sekarang bukti itu ada di rumah Larasati, berarti dia yang mengambil nyawa anak saya." Larasati, ketika ditanya lagi soal Sekar, hanya memberikan senyum tipis. "Kalian pandai sekali menyusun cerita. Kenapa tidak sekalian menulis novel saja?" katanya dengan nada datar. Ia tidak membantah, tidak mengaku. Diamnya justru semakin menambah rasa ngeri. Di Yogyakarta, gosip berkembang liar. Ada yang bilang kolam buaya Larasati bukan hanya menelan Banyu dan Sekar, tapi juga beberapa pekerja kebun yang tiba-tiba pindah tanpa kabar. Orang lain menyebutkan bahwa Larasati sengaja memelihara buaya untuk tujuan itu, agar tidak ada mayat yang bisa ditemukan. Bribtu Agung Prasetyo, penyelidik muda yang sejak awal mencatat pola psikologis Larasati, merasa ada pola berulang. Ia menuliskan dalam laporannya, setiap korban adalah anak muda penuh potensi, dan semuanya punya hubungan personal dengan Larasati. Mereka bukan sekadar korban acak, melainkan properti emosional. Ketika mencoba melepaskan diri, mereka dihancurkan. Masyarakat semakin terbelah. Sebagian masih membela Larasati, menganggap ia korban fitnah. Tidak mungkin, beliau terlalu baik. "Saya sering melihat beliau membagikan sembako," kata seorang ibu di pasar. Tapi suara-suara seperti itu tenggelam di tengah arus berita yang menampilkan detail forensik mengerikan, potongan tubuh, darah, bau busuk, buaya yang berkeliaran di kolam. Ketika polisi mengumumkan akan menggali lebih dalam dasar kolam untuk mencari kemungkinan korban lain, kerumunan warga makin besar. Ada yang berdoa keras di tepi jalan, ada pula yang hanya berdiri diam menatap gerbang wisma dengan wajah pucat. Wisma itu kini bukan lagi simbol kekayaan, melainkan simbol dosa. Satu sore saat hujan deras mengguyur, tim forensik kembali ke kolam dengan alat berat. Lumpur disedot, setiap benda kecil diperiksa. Hasilnya, selain potongan tubuh Banyu, ditemukan beberapa tulang kecil yang belum bisa diidentifikasi. Apakah itu bagian tubuh Sekar atau orang lain, masih menunggu uji DNA. Tapi berita itu cukup untuk membuat Yogyakarta berguncang. Media nasional menyiarkan gambar Larasati digiring ke pengadilan dengan tangan diborgol. Di layar, ia tetap tersenyum, seakan menikmati sorotan kamera. Senyum itu membuat netizen merinding lebih daripada semua detail forensik. Dia seperti bangga dengan apa yang dilakukannya, komentar seorang pemirsa. Kegelisahan makin dalam. Bagi warga Yogyakarta, kasus ini bukan hanya tentang pembunuhan, tapi tentang kehilangan rasa aman. Jika seorang wanita yang selama ini dianggap teladan bisa berubah menjadi ratu kegelapan, siapa yang bisa dipercaya? Sementara itu, polisi memperluas penyelidikan ke kota-kota lain tempat Larasati sering berkunjung. Ada laporan lama tentang pemuda yang bekerja sebagai pemandu wisata hilang tanpa jejak. Tidak ada bukti langsung, tapi pola yang sama mulai terbentuk. Mereka semua muda, menarik, dan semuanya punya kedekatan dengan Larasati sebelum menghilang. Setiap temuan baru hanya menambah bayangan hitam di atas Wisma Sekar Kedaton. Rumah itu kini dikosongkan, tapi bagi warga, ia akan selalu berdiri sebagai monumen horor. Orang-orang mulai menyebutnya dengan nama baru, Rumah Buaya. Dan di ruang interogasi, Larasati tetap duduk tenang, tidak pernah menangis. Diamnya, senyumnya, dan benda-benda misterius di kota perhiasannya terus menghantui semua orang.
Pertanyaan yang paling mengerikan pun menggantung tanpa jawaban. Apakah Banyu Wicaksono benar-benar korban terakhir, atau hanya satu dari banyak yang sudah tenggelam di kolam gelap itu? Laboratorium forensik di Yogyakarta dipenuhi bau bahan kimia. Kantong-kantong plastik hitam dari kolam buaya Sekar Kedaton dipindahkan satu persatu ke meja baja. Setiap potongan tubuh diperiksa, difoto, lalu ditimbang. Para ahli mengenakan sarung tangan tebal, masker, dan pelindung wajah. Meski sudah terbiasa, beberapa teknisi muda tetap muntah ketika membuka kantong pertama. Potongan tubuh Banyu Wicaksono relatif utuh dibandingkan apa yang mereka takutkan. Kapur bubuk yang ditaburkan Larasati memperlambat pembusukan, membuat pola sayatan lebih mudah dianalisis. Gergaji mesin meninggalkan bekas khas, potongan lurus, serat tulang bertepi kasar tapi presisi. Tidak ada tanda perlawanan berarti di tubuh. Itu memperkuat teori bahwa korban sudah tidak sadar saat proses mutilasi dimulai. Dia tahu apa yang dia lakukan, ujar Dr. Hadi, ahli forensik senior. Tidak ada tanda panik, tidak ada potongan salah arah. Ini bukan orang awam. Dia mungkin belajar dari pengalaman. Atau dari mencoba sebelumnya. Kalimat itu membuat ruangan hening. Semua mata menoleh pada papan tulis besar di sudut laboratorium. Foto Banyu terpajang di samping foto Sekar Ayu, si penyanyi kafe yang hilang 2 tahun lalu. Uji DNA dari rambut coklat dan kuku palsu yang ditemukan di kotak perhiasan Larasati memperkuat dugaan. Hasilnya cocok dengan data keluarga Sekar. Artinya, meski jasadnya belum ditemukan, ada bukti kuat bahwa Sekar pernah berada di rumah Larasati. Pertanyaan baru muncul, di mana jasadnya sekarang? Apakah juga menjadi santapan buaya? Tim penyelidik mulai menggali lebih dalam. Mereka menelusuri catatan perjalanan Larasati, siapa saja yang pernah dekat dengannya. Ternyata ada pola samar, setiap 1 hingga 2 tahun, selalu ada sosok muda yang tiba-tiba menghilang di sekitar lingkaran sosial Larasati. Ada yang pekerja kafe, ada yang pemandu wisata, bahkan seorang tukang kebun yang tidak pernah kembali ke keluarganya. Seorang profiler kriminal dari Jakarta, Dr. Maya Rukmini, menyampaikan analisisnya dalam rapat tertutup. Raden Ayu Larasati bukan hanya pembunuh, dia predator dengan pola khusus. Dia memilih korban yang lebih muda secara ekonomi, lalu memberi mereka kehidupan baru. Saat korban mencoba lepas, itu dianggap pengkhianatan pribadi. Baginya itu bukan sekadar penolakan, tapi penghancuran harga diri. Balasannya adalah penghancuran total, mutilasi, penghilangan identitas, dan akhirnya pembuangan ke kolam buaya. Bribtu Agung Prasetyo, penyelidik muda yang sejak awal terlibat, menambahkan, kancing perak yang disimpannya adalah trofi. Sama seperti rambut Sekar dan kuku palsu. Itu tanda bahwa dia ingin mengabadikan kekuasaannya atas korban. Pernyataan itu menggetarkan ruangan. Semua menyadari, mereka sedang berhadapan dengan bukan sekadar seorang janda kaya, melainkan seorang narsistik predator yang sudah lama menyembunyikan kebiasaan gelap di balik citra sosialita. Di ruang tahanan, Larasati tetap tenang. Setiap kali dokter forensik membacakan detail hasil pemeriksaan, ia hanya tersenyum tipis, seolah mendengar gosip yang tidak penting. Kalian pandai sekali mencari-cari. Tapi apakah kalian benar-benar siap menemukan semuanya? Katanya suatu malam, membuat penjaga merinding. Sementara itu, hasil pemeriksaan dasar kolam membawa kejutan lain. Selain potongan tubuh Banyu, ditemukan juga fragmen tulang yang lebih tua, berwarna lebih gelap. Diduga sudah lebih dari 1 tahun terendam.
Analisis awal menyebutkan fragmen itu berasal dari tubuh manusia perempuan. Meski jumlahnya sedikit, cukup untuk membuat penyidik semakin yakin bahwa Sekar Ayu bukan satu-satunya korban. Media kembali geger. Judul koran berbunyi, "Apakah Wisma Sekar Kedaton menyimpan lebih dari satu jasad?" Talk show televisi menghadirkan pakar kriminologi yang menyebut Larasati sebagai Black Widow dari Yogyakarta. Warga gemetar mendengar julukan itu, tapi juga tidak bisa berhenti membicarakannya. Ketika hasil psikologis resmi dirilis ke publik, semakin ngeri. Dokumen itu menyatakan Larasati mengalami kombinasi narcissistic personality disorder dan borderline personality disorder. Artinya, ia haus pengakuan, tidak mampu menerima penolakan, dan cenderung meledak dalam kemarahan destruktif ketika egonya disakiti. Mutilasi adalah bentuk kontrol terakhirnya, tulis laporan itu. Di kampung sekitar, doa-doa digelar. Orang-orang berkumpul di masjid membaca Yasin untuk korban, tapi ketakutan tetap ada. Anak-anak terbangun malam karena mimpi buruk tentang buaya yang keluar dari kolam membawa potongan tubuh manusia. Para ibu menyiram lantai rumah dengan air doa, berharap bau busuk yang dulu menyelimuti kampung tidak kembali. Bribtu Agung Prasetyo, meski masih muda, menjadi salah satu orang yang paling keras mendesak agar penyelidikan tidak berhenti di kasus Banyu. Ia yakin ada lebih banyak korban. Kita tidak boleh berhenti hanya karena sudah ada pengakuan. Kota perhiasan itu adalah pintu. Kita harus melihat apa yang ada di baliknya, katanya kepada komandannya. Tapi penyelidikan tidak mudah. Larasati tidak pernah memberi jawaban pasti. Ia hanya tersenyum setiap kali nama Sekar disebut. Bahkan suatu kali ia berkata pelan, "Kalau kalian benar-benar ingin tahu, gali lebih dalam. Tapi hati-hati, tidak semua yang kalian temukan bisa kalian terima." Kalimat itu menjadi teka-teki yang menghantui tim berhari-hari. Di luar, masyarakat semakin tidak tenang. Wisma Sekar Kedaton kini dijaga aparat, tapi setiap malam ada yang bersumpah melihat bayangan perempuan berjalan di teras, padahal rumah itu kosong. Ada pula yang mendengar suara rantai diseret dari arah kolam. Apakah itu hanya bayangan ketakutan kolektif, atau sisa kengerian yang benar-benar tertinggal di sana? Bagi polisi, pekerjaan belum selesai. Mereka tahu Larasati mungkin sudah mengubur lebih banyak rahasia di dasar kolam buaya. Rahasia yang hanya akan terkuak jika mereka berani terus menggali, meski yang menunggu bisa saja lebih mengerikan daripada yang sudah terlihat. Nama Raden Ayu Larasati kini bukan hanya milik Yogyakarta. Dari Jakarta sampai Surabaya, dari Medan sampai Makassar, seluruh negeri mengenalnya. Media nasional berlomba-lomba memberi julukan Ratu Kegelapan Yogyakarta, Janda Buaya. Bahkan ada koran yang menulis dengan huruf merah besar, "Monster di balik senyum dermawan." Stasiun televisi menyiarkan ulang cuplikan-cuplikan interogasi Larasati. Duduk tenang, bibirnya tersungging tipis, seolah menikmati sorotan kamera. Tayangan itu menghantui malam-malam pemirsa. Di warung kopi, orang-orang berdebat sengit. Sebagian mengutuk habis-habisan, wanita itu iblis berbaju manusia. Sebagian lagi, entah karena kagum atau tak percaya, menyebutnya korban kesepian. Dunia maya jauh lebih kejam. Meme, karikatur, hingga teori konspirasi membanjiri. Ada yang menuduh Larasati menjalankan ritual gaib dengan buaya sebagai penjaga. Ada pula yang berspekulasi bahwa ia bagian dari jaringan perdagangan manusia. Semua bersuara, semua merasa tahu. Tapi yang jelas hanyalah satu, Indonesia belum pernah menyaksikan kasus semacam ini. Hari sidang pendahuluan tiba.
Gedung Pengadilan Negeri Yogyakarta dipenuhi aparat bersenjata. Ribuan orang memadati jalan, sebagian membawa spanduk menuntut hukuman mati. Sebagian lain hanya ingin melihat wajah Larasati secara langsung. Udara panas bercampur dengan teriakan massa. Mobil tahanan tiba. Larasati turun dengan tangan di borgol, tapi langkahnya tetap mantap. Ia mengenakan blus putih sederhana, wajahnya dipoles tipis. Senyum itu kembali muncul, senyum yang membuat orang banyak bergidik. Alih-alih terlihat takut, ia tampak seperti bintang yang baru saja melangkah ke panggung pertunjukan. Di ruang sidang, suasana menegangkan. Jaksa membacakan dakwaan panjang, pembunuhan berencana, mutilasi, pembuangan jasad, penyembunyian barang bukti. Pasal demi pasal menjeratnya dengan ancaman hukuman mati. Kata-kata jaksa tajam, setiap kalimat disambut desisan marah dari penonton sidang. Ketika giliran pembela, Larasati hanya duduk tenang. Pengacaranya mencoba menggiring opini bahwa Larasati mengalami gangguan kejiwaan, bahwa ia butuh perawatan medis, bukan hukuman mati. Tapi Larasati sendiri beberapa kali menoleh, tersenyum tipis ke arah jaksa, bahkan ke arah hakim. Senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. Di luar, massa makin gaduh. Teriakan hukuman mati. Hukuman mati menggema. Polisi kesulitan menahan dorongan warga yang ingin merangsek masuk. Kamera televisi menyorot wajah-wajah penuh amarah, tangan mengepal, spanduk bertuliskan keadilan untuk Banyu berkibar di udara. Media sosial meledak dengan potongan-potongan sidang. Video singkat ketika Larasati melambaikan tangan kecil ke arah kamera menjadi viral, dengan ribuan komentar yang sebagian besar berisi sumpah serapah. Tapi ada juga komentar yang menakutkan, orang-orang yang menyebut Larasati karismatik, bahkan mengidolakannya sebagai simbol perempuan kuat. Fenomena ini menambah kegelisahan. Bagaimana mungkin ada yang mengidolakan pembunuh? Sementara itu, keluarga Banyu duduk di kursi saksi. Ibunya menangis tak henti. Ayahnya menatap kosong, wajahnya kaku menahan amarah. Setiap kali nama anaknya disebut dalam dakwaan, tangis itu pecah lagi, menusuk hati semua orang di ruangan. Jaksa menghadirkan bukti-bukti, foto potongan tubuh, kantong plastik hitam, gergaji mesin, serta kancing perak berbentuk kepala Garuda. Ruangan menahan napas. Ketika foto-foto itu ditayangkan di layar, beberapa penonton sidang menunduk, tidak sanggup melihat. Hakim bahkan harus meminta jeda sejenak agar suasana tenang. Di sela-sela sidang, jaksa juga menyinggung kasus hilangnya Sekar Ayu. Meski belum ada jenazah, bukti rambut dan kuku palsu cukup untuk membuka kembali penyelidikan. Saat nama Sekar disebut, Larasati tersenyum lebih lebar, hampir seperti senyum kemenangan. Jaksa menatapnya tajam. Apakah Anda juga ingin mengatakan bahwa Sekar hanya butuh bantuan? Sindirnya. Larasati tidak menjawab, hanya menatap lurus dengan mata dingin. Sidang itu menjadi tontonan nasional. Setiap stasiun televisi menyiarkan potongan langsung, rating melonjak, iklan membanjiri, dan jurnalis berjejal di halaman pengadilan. Ada yang menyebut ini sebagai drama hukum terbesar dekade ini. Tapi bagi keluarga korban, ini bukan drama, ini luka yang tidak akan pernah sembuh. Di malam hari, Yogyakarta tetap gelisah. Warga mendiskusikan sidang sambil berbisik. Ada yang yakin Larasati akan dihukum mati. Ada pula yang pesimis, khawatir uang dan pengaruhnya bisa melunakkan hukum. Kecurigaan itu menambah bara amarah di masyarakat. Di kepolisian, penyelidikan paralel masih berjalan.
tulang-tulang yang ditemukan di dasar kolam terus diuji. Hasilnya mengejutkan, sebagian cocok dengan profil DNA Sekar. Sebagian lain masih misterius, tidak cocok dengan database orang hilang di Jawa Tengah. Artinya, kemungkinan ada korban lain yang belum pernah dilaporkan. Ketika kabar itu bocor ke media, kepanikan merebak. Judul berita, korban Larasati mungkin lebih dari 2. Gelombang ketakutan melanda. Orang-orang mulai membicarakan kemungkinan bahwa kolam buaya itu telah menjadi kuburan rahasia selama bertahun-tahun. Bribtu Agung Prasetyo, penyelidik muda, menuliskan dalam catatan pribadinya, setiap senyum Larasati adalah dinding. Di baliknya ada lorong panjang berisi jeritan yang tidak pernah keluar. Kita mungkin hanya menemukan ujungnya. Pertanyaan terbesar, berapa banyak jiwa yang sudah tenggelam tanpa nama? Sidang masih panjang. Tapi satu hal sudah pasti, kasus ini tidak lagi hanya tentang seorang janda kaya yang membunuh seorang mahasiswa. Ini sudah menjadi cermin kegelapan manusia, disaksikan seluruh negeri, menimbulkan pertanyaan mendalam tentang batas tipis antara wajah dermawan dan jiwa predator. Dan di ruang sidang yang sunyi, ketika hakim mengetukkan palu untuk menunda persidangan, Larasati kembali menoleh ke kamera. Senyum itu, dingin, samar, penuh rahasia, kembali menghantui semua orang yang menontonnya dari layar kaca. Hari itu, halaman Pengadilan Negeri Yogyakarta seperti lautan manusia. Massa berdesakan sejak subuh, sebagian membawa foto Banyu Wicaksono dan Sekar Ayu. Sebagian lain mengibarkan spanduk bertuliskan hukuman mati untuk Larasati. Polisi berbaris rapat, perisai di tangan, keringat mengucur meski matahari baru naik. Sorakan dan teriakan bercampur dengan doa keras dari pengeras suara masjid di seberang jalan. Di dalam ruang sidang, suasana tak kalah panas. Media memenuhi setiap sudut, kamera televisi menyorot wajah-wajah tegang. Hakim memasuki ruangan, mengetukkan palu, memulai sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan bukti tambahan. Jaksa berdiri dengan setumpuk dokumen. Suaranya lantang, "Yang Mulia, hari ini kami membawa bukti baru dari hasil penggalian lebih lanjut di kolam buaya Sekar Kedaton. Selain potongan tubuh almarhum Banyu Wicaksono, kami menemukan fragmen tulang yang cocok dengan DNA keluarga Sekar Ayu. Dan lebih mengejutkan lagi, ada fragmen tulang lain milik seorang perempuan tidak dikenal, usianya diperkirakan 20 hingga 30 tahun. Ruang sidang bergemuruh. Beberapa orang menjerit, keluarga Banyu menangis, ibu Sekar pingsan di pelukan kerabat. Wartawan berlari keluar, mengabarkan berita, headline daring meledak dalam hitungan menit, korban Larasati lebih dari 2. Hakim meminta tenang, tapi kegaduhan sulit diredam. Larasati hanya duduk tegak, wajahnya tenang, bibirnya melengkung sedikit. Senyum itu kembali muncul, seolah ia menikmati kekacauan yang disebabkannya. Jaksa menambahkan, kami juga menemukan SIM card lama yang ternyata berisi rekaman pesan singkat. Dalam salah satu pesan, Sekar menulis kepada temannya, "Aku sedang dijemput seorang ibu kaya. Dia berjanji akan membantuku jadi penyanyi terkenal. Kalau aku tidak kembali, cari aku di rumahnya." Pesan ini dikirim malam sebelum ia hilang. Seluruh ruangan membeku. Semua mata menoleh ke arah Larasati. Inilah bukti yang selama ini ditunggu, suara korban sendiri sebelum lenyap. Hakim menatap Larasati. "Apakah Anda ingin menanggapi bukti ini?" tanyanya dengan nada berat. Larasati mengangkat dagu pelan, menatap ke arah hakim. Suaranya lembut, hampir seperti bisikan. Orang-orang muda selalu penuh janji. Mereka datang padaku,
minta bantuan, minta dunia. Tapi ketika mereka ingat dunia luar, mereka lupa siapa yang membuat mereka bersinar. Saya tidak pernah memaksa siapapun. Saya hanya memastikan mereka tidak melupakan siapa Raden Ayu Larasati. Kalimat itu membuat ruangan gemetar. Bukan pengakuan langsung, tapi cukup untuk menusuk hati siapapun yang mendengar. Jaksa mengetukkan berkasnya ke meja. Yang mulia, ini jelas pola pengendalian dan pembunuhan berencana. Tidak hanya satu korban, tapi berlapis. Saksi ahli forensik dipanggil. Mereka menjelaskan detail mengerikan bagaimana tubuh dipotong, bagaimana kapur digunakan, bagaimana buaya membantu menghilangkan jejak. Kata-kata mereka ilmiah, tapi gambaran yang muncul di kepala semua orang adalah horor yang tak tertanggungkan. Ketika giliran pembela, pengacara Larasati mencoba bertahan dengan dalih gangguan kejiwaan, tapi suara massa di luar gedung semakin keras, meneriakan hukuman mati, berulang-ulang, menembus kaca jendela. Hakim beberapa kali mengetukkan palu, tapi gelombang amarah sulit dihentikan. Di tengah sidang, sebuah momen tak terduga terjadi. Seorang penyidik muda, Bribtu Agung Prasetyo, diminta bersaksi. Ia memaparkan catatannya tentang pola perilaku Larasati, tentang trofi yang disimpan, tentang kemungkinan korban lain. Ketika Agung menyebut kalimat Larasati di ruang interogasi, tidak semua yang kalian temukan bisa kalian terima, ruang sidang kembali bergetar. Agung menatap langsung ke mata Larasati. Ibu tidak hanya membunuh, ibu mempermainkan korban, menjadikan mereka simbol kekuasaan. Banyu, Sekar, dan mungkin masih ada yang lain. Ini bukan sekadar kejahatan, ini obsesi. Untuk pertama kalinya, senyum Larasati melebar, hampir seperti tawa kecil. Anak muda pintar, katanya, suaranya terdengar di seluruh ruangan. Kau hampir mengerti. Tapi tidak sepenuhnya. Hakim segera memerintahkan ketertiban, tapi kata-kata itu sudah terlanjur meninggalkan bekas. Ruang sidang mendidih oleh bisikan. Ada korban lain. Ada korban lain. Di luar, media memberitakan secara langsung. Judul berita televisi, Raden Ayu Larasati diduga serial killer. Netizen berspekulasi liar, menambahkan daftar orang hilang di Jawa Tengah ke dalam teori mereka. Kasus ini kini bukan hanya tragedi pribadi, tapi mimpi buruk nasional. Menjelang sore, hakim menunda sidang. Palu diketukkan keras, memerintahkan semua pihak kembali pekan depan untuk mendengarkan tuntutan resmi jaksa. Namun, sebelum keluar ruangan, Larasati berdiri. Ia menatap massa yang berdesakan di balkon ruang sidang. Senyumnya tidak berubah. Dengan suara pelan tapi jelas, ia berkata, kolam itu masih belum bercerita semuanya. Kalimat itu membuat ruangan seakan kehilangan udara. Beberapa orang menjerit, sebagian lain merapatkan doa. Kamera televisi menangkap setiap detik, menyebarkan kata-kata itu ke seluruh negeri. Malam itu, Indonesia tidak tidur. Dari televisi, dari radio, dari layar ponsel, semua orang hanya membicarakan satu hal. Apa maksud Larasati? Apakah masih ada korban lain di dasar kolam buaya? Sidang berikutnya dijadwalkan, tapi publik sudah tahu. Apapun keputusan hakim nanti, nama Raden Ayu Larasati telah terukir di sejarah gelap negeri ini sebagai lambang kengerian yang menyamar di balik senyum dermawan. Hari sidang putusan tiba. Pengadilan Negeri Yogyakarta dijaga ketat. Jalan ditutup, aparat berbaris, massa berkerumun dengan wajah penuh amarah. Udara panas, tapi tidak ada yang mau pulang. Semua menunggu satu hal,
vonis untuk Raden Ayu Larasati. Di ruang sidang, hakim mengetukkan palu 3 kali. Jaksa menuntut hukuman mati, menyebut Larasati telah melakukan pembunuhan berencana, mutilasi, dan kemungkinan lebih dari 1 korban. Jaksa menegaskan bahwa kasus ini bukan hanya soal hukum, tapi soal rasa keadilan publik yang sudah terkoyak. Pengacara Larasati mencoba bertahan dengan gangguan kejiwaan. Tapi laporan psikologis resmi menyatakan, meski Larasati memiliki gangguan kepribadian, ia masih sepenuhnya sadar atas setiap perbuatannya. Semua argumen pembela runtuh. Ketika hakim memulai pembacaan putusan, ruang sidang menahan napas. Terdakwa Raden Ayu Larasati dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Dengan ini menjatuhkan hukuman mati. Ruangan meledak. Tangis keluarga korban bercampur dengan sorakan massa. Di luar gedung, teriakan Allahu Akbar bergema, diikuti tepukan tangan dan teriakan lega. Yogyakarta seakan menarik napas panjang setelah berminggu-minggu dicekam horor. Tapi Larasati, sekali lagi, tidak bereaksi. Ia berdiri tenang. Wajahnya dingin, bibirnya melengkung tipis. Saat digiring keluar ruang sidang, ia sempat menoleh ke kamera televisi dan berbisik, cukup keras untuk terekam mikrofon. Kolam itu masih menyimpan rahasia. Kalimat itu menghantam publik seperti petir. Media menayangkannya berulang-ulang. Netizen kembali geger. Apakah ia sekadar menggertak, atau memang benar ada korban lain yang tidak pernah terungkap? Meski vonis sudah dijatuhkan, rasa gelisah tidak hilang. Wisma Sekar Kedhaton tetap ditinggalkan kosong. Tapi warga sekitar tidak berani mendekat. Beberapa orang mengaku mendengar suara aneh dari arah kolam saat malam, percikan air, geraman samar, atau bisikan lirih yang tidak bisa dijelaskan. Rumah itu menjadi simbol kutukan, monumen dosa yang tidak akan pernah dilupakan. Bagi keluarga Banyu, vonis itu tidak mengembalikan anak mereka. Bagi keluarga Sekar, misteri belum sepenuhnya terjawab. Dan bagi masyarakat, kasus ini menjadi luka kolektif yang mengingatkan betapa rapuhnya wajah kebaikan yang hanya topeng. Media menulis kolom renungan, kekayaan bisa membeli citra, tapi tidak bisa menutupi jiwa yang kosong. Obsesi untuk memiliki, ketika melewati batas, bisa berubah menjadi neraka. Para ustaz di mimbar Jumat mengingatkan bahwa keserakahan dan sifat ingin menguasai adalah pintu menuju kehancuran. Dan di tengah semua itu, pertanyaan terbesar tetap menggantung. Apakah benar Banyu Wicaksono adalah korban terakhir? Ataukah buaya-buaya di kolam itu sudah lama menjadi saksi bisu lebih banyak jiwa muda yang ditenggelamkan Larasati? Pertanyaan itu mungkin tidak akan pernah terjawab. Kasus Raden Ayu Larasati berakhir dengan hukuman mati, tapi kisahnya terus hidup. Ia menjadi pengingat bahwa kejahatan paling mengerikan tidak selalu datang dari wajah bengis, melainkan bisa bersembunyi di balik senyum ramah, doa, dan tangan yang tampak dermawan. Dan inilah pelajaran yang tersisa untuk kita semua, jangan pernah menilai seseorang hanya dari apa yang tampak. Kekuasaan, harta, dan obsesi bisa membutakan hati, membuat manusia berubah menjadi predator bagi sesamanya. Jika cinta berubah menjadi kepemilikan dan bantuan berubah menjadi kendali, maka yang lahir bukan kasih sayang, melainkan kehancuran. Kolam di Wisma Sekar Kedhaton kini kering, tapi bayangannya tetap menghantui. Seperti luka yang tidak sembuh, ia berdiri sebagai peringatan. Hukum mungkin bisa menutup kasus, tapi sejarah tidak akan pernah melupakan. Silakan tinggalkan komentar Anda. Apakah menurut Anda Larasati benar-benar dalang di balik hilangnya Banyu dan Sekar?
Apakah kolam buaya itu masih menyimpan rahasia gelap? Tulis pendapat Anda di bawah. Tekan suka bila cerita ini membuat Anda merinding, dan jangan lupa berlangganan serta aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya.